Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran e-learning. Dan dalam pertemuan kali ini akan kami sampaikan strike yang kedua, yaitu masih berkaitan dengan konsep dasar statistik. Untuk kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kumulatif. Yang kedua, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk histogram, poligon, dan ogif. Untuk strike yang kedua ini masih melanjutkan tentang pembahasan konsep dasar statistik. Anak-anak sekalian, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Untuk B.1, menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif atau disingkat TDFK, bahwa tabel distribusi frekuensi berkelompok yang sudah kita pelajari pada slide yang pertama dapat disajikan dalam dua macam tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ini didefinisikan sebagai jumlah frekuensi semua nilai amatan yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada tiap-tiap kelas. Sehingga untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari yang seperti ini, kata kuncinya ada pada nilai tepi atas pada tiap-tiap kelas. Yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, didefinisikan sebagai jumlah frekuensi semua nilai amatan yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada tiap-tiap kelas. Untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kata kuncinya ini ada pada nilai tepi bawah pada tiap-tiap kelas. Sehingga dalam menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatifnya, ketika kita menggunakan nilai tepi atas pada tiap-tiap kelas, maka dikatakan sebagai tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian ketika kita menyusun tabelnya dengan menggunakan nilai tepi bawah pada tiap-tiap kelas, maka tabel tersebut dikatakan sebagai tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Anak-anak sekalian, mari kita melihat cara menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif berikut ini. Misalkan kita punya data yang kemarin kita pakai pada slide 1, kemudian tabel distribusi frekuensinya mempunyai 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan panjang kelasnya, misalkan pada kelas yang pertama dari 119 sampai dengan 127 datanya, panjang kelasnya 9, mempunyai frekuensi 3. Pada kelas yang kedua mempunyai frekuensi 6. Pada kelas yang ketiga mempunyai frekuensi 10. Pada kelas yang keempat mempunyai frekuensi 11. Pada kelas yang kelima mempunyai frekuensi 5. Dan pada kelas yang keenam mempunyai frekuensi
3, dan kelas yang ke-7 yang terakhir mempunyai frekuensi 2. Dikatakan sebagai tabel distribusi frekuensi kumulatif karena pada prinsipnya merupakan kumulatif daripada frekuensinya. Ketika kita berdasarkan pada nilai tepi bawah, tepi atas maksud kami, pada nilai tepi atas, maka tabel distribusi frekuensi tersebut merupakan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Dan dapat dilihat dari slide di samping ini. Sehingga tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, hasil pengukurannya yang merupakan atau yang menggunakan tepi atas 127, 136, 145, 154, 153, 172, dan 181 adalah merupakan batas atas kelas. Ketika ditambah dengan 0,5, maka merupakan tepi atas. Acuan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, hasil pengukurannya menggunakan acuan tepi atas. Di mana karena tabelnya adalah kurang dari, tabel distribusi kumulatifnya adalah kurang dari, maka simbolnya adalah kurang dari sama dengan pada kelas yang pertama tepi atasnya 127,5. Frekuensi kumulatifnya adalah 3 karena merupakan kelas yang pertama di mana nilai dari 127,5 yang merupakan tepi atas ada 3. Kemudian pada kelas yang kedua tepi atasnya adalah 136,5. Berarti frekuensi yang berada di atas di bawah 136,5 adalah ada 3 dan 6. Kumulatifnya menjadi 9. Pada kelas yang ketiga tepi atasnya adalah 145,5. Karena kurang dari, di mana merupakan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, adalah 19, merupakan kumulatif dari 10 ditambah 6 ditambah 3, sehingga menjadi 19. Begitu seterusnya untuk kelas yang keempat, kelas kelima, kelas keenam, dan kelas ke-7. Sehingga frekuensi kumulatif pada kelas yang terakhir, total jumlahnya adalah 40 frekuensi dalam hal ini. Anak-anak sekalian, itu adalah cara menyusun untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, pada prinsipnya sama dengan cara menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Tetapi yang menjadi acuan adalah nilai tepi bawah. Pada tabel distribusi frekuensi, kita punya data yang selalu kita pakai ini. Tabel distribusi frekuensinya adalah anak-anakku sekalian bisa melihatnya di slide. Sehingga dapat disusun tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kata kuncinya adalah nilai sama dengan atau lebih dari tepi bawah. 119 adalah kelas bawah. 128 adalah batas bawah. 137 batas bawah, 146 batas bawah, 155 batas bawah, 164 batas bawah, 173 batas bawah,
pada tiap-tiap kelas ini, maka yang dijadikan acuan adalah tepi bawah pada batas bawah ini. Tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Sehingga 118,5 pada kelas yang pertama. Berarti kalau begitu, frekuensinya data yang hasil pengukurannya merupakan lebih dari 118,5 adalah semua dari data ini. Sehingga jumlahnya sama dengan 40 frekuensi kumulatifnya. Kemudian pada kelas yang kedua, batas bawahnya adalah 127,5. 127,5 tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 127,5 adalah sebanyak 37 frekuensi. Jadi terkurang dengan kumulatif sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 136,5, frekuensi kumulatifnya adalah 31. Kemudian hasil pengukuran yang lebih dari 145,5, frekuensi kumulatifnya adalah 21. Kemudian yang lebih dari sama dengan 154,5 pada kelas yang kelima adalah 10. Kemudian selanjutnya pada kelas yang keenam dengan tepi bawah yang lebih dari 163,5, maksudnya hasil pengukuran yang lebih dari tepi bawah 163,5 adalah sebanyak 5. Kemudian pada kelas yang terakhir hasil pengukuran yang lebih dari tepi bawah 172,5 adalah 2. Demikian anak-anakku sekalian untuk menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif baik yang kurang dari maupun yang lebih dari. Selanjutnya adalah histogram. Tabel distribusi frekuensi berkelompok atau tabel distribusi frekuensi kumulatif dapat disajikan dalam bentuk diagram tabel distribusi frekuensi yang berbentuk histogram. Dan dari bentuk histogram ini selanjutnya dapat digambar dalam bentuk poligon frekuensi. Setiap persegi panjang pada suatu histogram mewakili kelas tertentu dengan pengertian bahwa yang pertama, lebar dari persegi panjangnya menyatakan panjang kelas yang ada pada sumbu X. Kemudian yang kedua, tinggi persegi panjang menyatakan frekuensi kelas pada sumbu Y. Untuk itu anak-anak sekalian, mari kita lihat bersama-sama. Pada data yang kemarin atau yang selalu kita pakai, dapat dibuat bahwa tabel distribusi frekuensi berkelompoknya dibentuk dalam tabel histogram. Dari data pengukuran kemarin didapatkan bahwa untuk lebar persegi panjang adalah menempati pada sumbu X-nya, menempati posisi sebagai kelas. Misalkan pada kelas yang pertama, yaitu 119 sampai dengan 127, frekuensinya ada 3 kemarin. Terus kemudian kelas yang kedua, 128 sampai dengan 136. Kemarin ada frekuensinya di mana sumbu Y-nya ini yang merupakan frekuensi dan seterusnya, mohon maaf.
maka bentuk yang seperti ini adalah merupakan penyajian tabel distribusi frekuensi berkelompok dalam bentuk histogram. Kemudian anak-anak sekalian, bahwa apabila titik-titik tengah dari bagian sisi atas persegi panjang pada histogram ini dihubungkan, maka diperoleh diagram garis yang disebut sebagai poligon frekuensi. Jadi titik-titik tengah daripada masing-masing batangnya atau persegi panjang ketika dihubungkan dengan suatu ruas garis, maka akan membentuk satu poligon frekuensi. Inilah anak-anak sekalian, bahwa tabel distribusi frekuensi baik itu berkelompok maupun kumulatif dapat disajikan dalam bentuk histogram dan poligon. Kemudian selanjutnya adalah dalam bentuk OGIF. OGIF adalah kurva yang dibentuk dari pasangan sumbu mendatar, yaitu sumbu X, untuk menempatkan nilai-nilai tepi kelas, dan sumbu tegak, yaitu sumbu Y, untuk menempatkan nilai frekuensi kumulatif. Kata kuncinya pada OGIF ini adalah nilai-nilai tepi kelas. Untuk sumbu X menempatkan nilai tepi kelas, dan sumbu Y menempatkan nilai frekuensi kumulatifnya. Titik-titik yang dihubungkan dengan kurva mulus, maka akan diperoleh kurva frekuensi kumulatif yang dikatakan atau yang bisa disebut sebagai OGIF. Bentuknya sering berbentuk huruf S. Untuk memahaminya dapat dilihat dari contoh berikut. Untuk OGIF, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Pada tabel yang telah kita susun bersama-sama dalam materi atau slide sebelum ini, diperoleh bahwa hasil pengukurannya yang merupakan tepi atas adalah kurang dari 127,5. Frekuensi kumulatifnya adalah 3. Maka 127,5 mempunyai frekuensi 3. Kemudian yang kurang dari 136,5, maksudnya kurang dari sama dengan 136,5, mempunyai frekuensi 9. Nih, dapat dilihat anak-anak sekalian, dan seterusnya sampai kepada kumulatif yang kurang dari sama dengan 181,5 sebagai tepi atasnya dengan frekuensi kumulatifnya 40. Apabila dihubungkan dengan seruas garis, maka akan membentuk huruf S. Maka penyajian yang bentuk seperti inilah yang dikatakan sebagai penyajian dalam bentuk OGIF. Kurva yang dari kiri bawah ke atas kanan, maka OGIF-nya disebut sebagai OGIF positif. Selanjutnya, berarti kesimpulannya, berarti untuk OGIF positif itu untuk menyajikan tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Selanjutnya Anda sekalian adalah untuk OGIF tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Kata kuncinya pada tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari adalah tepi bawah. Sehingga pada kelas yang pertama yang lebih dari sama dengan 118,5, frekuensi kumulatifnya 40. Ini dapat dilihat 118,5 frekuensinya 40.
ini menunjukkan frekuensi, yang sumbu Y-nya ini, sumbu X menunjukkan nilai daripada tepi atas atau tepi bawah. Kemudian pada kelas yang kedua, yaitu lebih dari tepi bawah 127,5, frekuensi kumulatifnya adalah 37. Dan seterusnya. Maka kurva dapat dilihat apabila dihubungkan dengan sebuah garis, maka dapat dilihat bahwa kurvanya adalah dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Kurva yang demikian ini maka disebut sebagai ogive negatif. Kesimpulannya bahwa bentuk kurvanya apabila dari kiri atas ke kanan bawah, maka itu adalah ogive untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Itulah anak-anakku sekalian, untuk slide yang kedua, yaitu penyajian atau menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kemudian histogram, poligon frekuensi, dan yang terakhir adalah ogive. Untuk itu anak-anakku sekalian, sebagai tugas yang kedua, ini kami sajikan tabel dari tabel distribusi frekuensi berkelompok ini. Kemudian anak-anakku sekalian dimohon untuk membuat histogram dan poligon frekuensi untuk yang pertama. Yang kedua, kemudian diharap untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian yang ketiga adalah gambarlah kurva frekuensi kumulatif untuk ogive positif dan ogive negatif. Demikian anak-anakku sekalian, kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun. Materi untuk stretch yang kedua, konsep dasar daripada statistik, dapat kami sampaikan, dan harapan kami anak-anak sekalian semoga dapat memahami, dan jangan lupa selalu latihan soal yang berkaitan dengan statistik. Demikian, dan marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.